kita sekarang masuk ke segmen kedua ya Pak ya. Bapak tadi sudah singgung soal perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi Pak. Nah, kami semua ingin tahu nih, perubahannya itu kayak apa sih Pak? Kebijakan yang tentu yang relevan dengan ibadah umroh ini Pak. Ya memang perubahan ini kan pas di Arab Saudi ini sekarang sangat sangat cepat gitu Pak Budi ini, Pak. Di mana eh, perubahannya antara lain adalah tentang visa Pak. Visa Hmm. kan yang semula dulu 1 bulan sekarang menjadi 90 hari. Oh. 30 hari menjadi 90 hari. Yang kedua, objek wisata yang dikunjungi eh, di mana dulu kita sangat dibatasi Pak. Nah, berdasarkan informasi kemarin waktu saat kunjungan Menteri Haji ke Indonesia menyampaikan situs-situs yang ada di Saudi silakan dapat dikunjungi. Begitu juga kota-kota yang ada di Saudi silakan dikunjungi. Nah, Hmm. setelah melaksanakan ibadah umroh itu. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, ini kan ada keterbukaan di Arab Saudi yang luar biasa. Hmm. Ditambah lagi dengan aplikasi Nusuk yang sama ini yang disampaikan eh, akan diberlakukan di tahun depan. Nah, tentunya ini adalah merupakan perubahan-perubahan yang Arab Saudi yang mau tidak mau pemerintah dalam ini Kementerian Agama yang tugaskan untuk melaksanakan tugas perhajian ini, umroh ini, ya tentunya juga PPU dan PPH sebagai penyelenggara ini harus kita antisipasi perubahan ini, Pak. Kenapa? Karena kita akan berkunjung ke negara Saudi dan kebijakan otoritas aturan di Saudi itu adalah hak mereka. Kita harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada di Saudi. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Tadi Bapak sudah menyinggung sedikit, tapi saya ingin lebih detail ya Pak ya. Jadi mencermati perubahan yang terjadi tersebut, mungkin Bapak bisa jelaskan, menurut Bapak bagaimana sebenarnya dampak perubahan tersebut terhadap bisnis umroh di Indonesia Pak? Nah, disinilah mungkin Bapak Ibu sekalian, eh, perubahan-perubahan yang ada di Saudi, mau tidak mau kita harus menyesuaikan terhadap perubahan kebijakan di Arab Saudi. Dalam segi pemerintah, Pak. Dalam segi pemerintah, tentunya kami juga akan selalu eh, berdiplomasi dengan kerajaan Saudi. Perubahan-perubahan tersebut tentunya juga jangan sampai PPU yang telah berizin ini eh, apa ya eh, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh PPU. Misalkan ada perubahan berkaitan dengan proses pemeriksaan. Terus juga kota-kota yang dapat dikunjungi. Nah, ini kan harus ada aturan yang jelas, Pak. Bahwa dalam undang-undang kita, dalam undang-undang haji, bahwa kehadiran pemerintah itu kan ada 3 hal. Selain sebagai sebagai untuk perlindungan, untuk pelayanan, dan tentunya juga ini bagaimana nih dalam hal perlindungannya. Kita ini melindungi warga kita yang akan ke Arab Saudi, Pak. Jangan sampai nanti warga kita karena ada janji-janji oleh eh, bukan oleh PPU tapi memberangkatkan, ini kok sangat membahayakan, Pak. Karena berapa? Berkaitan dengan perlindungan tadi bahwa semua warga negara yang akan ke luar negeri ini kan Pak harus dijamin ke perlindungannya, pelayanannya. Ya kita harapkan dengan adanya perubahan ini, satu Pak, misalkan nusuk itu, kita harus membuat platform yang sama, yang terkoneksi dengan eh, nusuk gitu Pak. Nah inilah yang sedang kami siapkan Pak. Bagaimana membangun platform yang terintegrasi antara nusuk dengan platform yang akan kita bangun. Yang kedua adalah tentunya dalam hal pembelian visa, siswa patuh yang ada, ini pun juga untuk pembelian visa tentunya kita nanti akan kita buat di dalam platform itu, kira-kira siapa yang akan menjadi operator atau sebagai eh, apa namanya, sebagai operator di platform yang akan kita bangun itu. Tentunya ini apakah nanti di swasta atau di pemerintah ini menjadi diskusi kami
pada hari ini untuk mengatasi perubahan-perubahan itu, Pak. Demikian, Pak. Makasih Pak Jaja. Nah, kebijakan apa lagi Pak ya dari sisi pemerintah Pak eh, yang telah diambil untuk katakan memberikan perlindungan ya Pak, perlindungan kepada jamaah Indonesia maupun perlindungan kepada PPU yang sudah berizin tadi Pak ya. Adakah langkah-langkah yang sudah Kementerian ambil untuk hal tersebut Pak? Kementerian Agama, Pak, sudah sudah berdiplomasi dan juga berkoordinasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Ada beberapa hal yang telah kami lakukan, Pak. Yang pertama adalah adanya kepastian, Hmm, bagi seorang warga negara Indonesia yang akan berkunjung ke Arab Saudi, harus ada kepastian layanan, baik itu di bidang konsumsi, di bidang eh, apa namanya tempat tinggal atau hotel, dan juga transportasi. hmm, Nah, kemarin ini kan Pak informasi bahwa nusuk demikian bebasnya siapapun bisa mengapply visa di situ. betul. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, setelah kemarin kita berkoordinasi dengan atau berdiplomasi dengan Arab Saudi, Pak Menteri Agama dan juga Pak Menteri Haji Saudi, alhamdulillah menyatakan eh, bahwa warga negara yang akan melaksanakan umroh tanah suci baik Madinah maupun Mekah ini harus memiliki kepastian layanannya. Jadi Arab Saudi juga tidak mau ada jamaah yang tidak ada kepastian layanannya. Nah, ini artinya Bapak Ibu sekalian bahwa persyaratan-persyaratan untuk ke Saudi ada kepastian layanan, ada kepastian siapa yang melaksanakan itu, gitu Pak. Jadi seperti backpacker yang kemarin ramai kita bicarakan di media sosial itu Pak. Berdasarkan kemarin saat kunjungan Arab Saudi, Menteri Haji tidak membenarkan itu Pak. Dan mungkin juga akan ada penertiban berkaitan dengan jangan sampai ditemukan oleh warga negara yang dekat dengan di Arab Saudi adanya kesulitan-kesulitan bisa datang tidak bisa pulang karena bekalnya yang sangat terbatas. Jadi Kerajaan Arab Saudi berdasarkan kemarin saat kunjungan Menteri Arab Saudi ini bahwa dinyatakan bahwa layanan jamaah yang datang ke Saudi untuk berumrah harus ada kepastian. Dia tidak membenarkan tidak ada kepastian di suatu negara apabila mengirim jamaah umrohnya ke tanah suci Madinah atau Mekah. Demikian Pak.